1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengatur tentang tata kelola kearsipan yang mencakup arsip dinamis dan arsip statis. Berdasarkan UU ini, arsip dinamis yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dan memiliki nilai guna yang rendah masuk ke dalam kategori A. Arsip inaktif, B. Arsip aktif, C. Arsip statis, D. Arsip digital, E. Arsip penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip dinamis yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari dan memiliki nilai guna yang rendah masuk ke dalam kategori arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang tidak lagi diperlukan dalam operasional sehari-hari, tetapi masih memiliki nilai guna untuk kepentingan tertentu, seperti penelitian atau audit. 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip menurut peraturan ini adalah A. Menyimpan arsip dalam kondisi yang teratur, B. Menyusun jadwal retensi arsip yang jelas, C. Menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Nasional, D. Melakukan preservasi arsip secara berkala, E. Menerapkan sistem kearsipan digital. Salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip, menurut PP Nomor 28 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 adalah menyusun jadwal retensi arsip yang jelas. Jadwal retensi arsip penting untuk menentukan berapa lama arsip harus disimpan dan kapan arsip dapat dimusnahkan atau dipindahkan ke penyimpanan yang lebih permanen. 3. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dikecualikan dari keterbukaan dapat berupa arsip yang A. Berisi informasi strategis yang belum dipublikasikan, B. Berkaitan dengan hak privasi individu, C. Mengandung rahasia negara, D. Berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, E. Berkaitan dengan keamanan nasional. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dikecualikan dari keterbukaan dapat berupa arsip yang mengandung rahasia negara. Arsip yang mengandung rahasia negara merupakan salah satu kategori informasi yang tidak dapat diakses publik untuk melindungi kepentingan nasional. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan hak privasi individu dan keamanan nasional juga termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. 4. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 48 Tahun 2014 menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional arsiparis. Salah satu kompetensi khusus yang harus dimiliki arsiparis adalah A. Melakukan penyusutan arsip secara teratur, B. Mengelola arsip statis dan dinamis dengan baik, C. Melakukan publikasi arsip melalui SIG, D. Mengelola arsip digital secara profesional, E. Melakukan preservasi arsip secara efektif. Salah satu kompetensi khusus yang harus dimiliki arsiparis menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 48 Tahun 2014 adalah mengelola arsip statis dan dinamis dengan baik. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam mengelola kedua jenis arsip tersebut secara efektif untuk mendukung pengelolaan informasi dan dokumen di instansi pemerintah. 5. Penyusutan arsip adalah proses pengurangan jumlah arsip yang dilakukan secara bertahap sesuai nilai kegunaannya. Salah satu tahapan penyusutan arsip dinamis adalah A. Memindahkan arsip inaktif ke depo arsip, B. Menentukan nilai guna arsip secara berkala, C. Melakukan pemusnahan arsip dengan prosedur yang benar, D. Mengelola arsip inaktif sesuai regulasi, E. Menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Salah satu tahapan penyusutan arsip dinamis adalah menentukan nilai guna arsip secara berkala. Menentukan nilai guna arsip secara berkala adalah langkah penting dalam proses penyusutan yang membantu untuk mengidentifikasi arsip mana yang masih memiliki nilai guna dan mana yang dapat dipindahkan, dimusnahkan, atau dikelola lebih lanjut.
6. Salah satu prinsip dalam pemeliharaan arsip adalah preservasi. Tujuan dari preservasi arsip adalah A. Menjaga keaslian dan integritas arsip, B. Menyediakan arsip untuk penelitian dan referensi, C. Melindungi arsip dari kerusakan fisik dan digital, D. Mengelola arsip dengan teknologi modern, E. Memastikan arsip tetap dapat diakses dalam jangka waktu panjang. Tujuan dari preservasi arsip yang paling tepat adalah memastikan arsip tetap dapat diakses dalam jangka waktu panjang. Meskipun opsi lain juga penting dalam konteks pemeliharaan arsip, fokus utama preservasi adalah memastikan bahwa arsip dapat diakses secara berkelanjutan di masa depan. 7. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009, arsip statis adalah arsip yang A. Memiliki nilai sejarah dan kebijakan penting, B. Dapat dijadikan sumber penelitian ilmiah, C. Harus diserahkan kepada lembaga kearsipan nasional, D. Tetap dilindungi dan dijaga meskipun tidak aktif digunakan, E. Merupakan bagian penting dari sejarah nasional. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009, arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah dan kebijakan penting. Arsip statis biasanya memiliki nilai jangka panjang dan relevansi yang signifikan dalam konteks sejarah atau kebijakan. 8. Peran arsiparis dalam pengawasan kearsipan mencakup kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Melakukan audit kearsipan secara berkala, B. Memastikan kesesuaian prosedur pengelolaan arsip, C. Menyusun kebijakan baru tentang pengelolaan arsip, D. Mengembangkan sistem manajemen arsip yang efektif, E. Melakukan pelatihan kearsipan untuk staf. Peran arsiparis dalam pengawasan kearsipan mencakup kegiatan sebagai berikut, kecuali menyusun kebijakan baru tentang pengelolaan arsip. Meskipun arsiparis terlibat dalam banyak aspek pengelolaan arsip, penyusunan kebijakan baru biasanya merupakan tanggung jawab manajemen atau lembaga yang lebih tinggi. 9. Autentikasi arsip statis merupakan bagian penting dari pengelolaan arsip statis. Yang dimaksud dengan autentikasi arsip adalah A. Menjamin keaslian arsip yang disimpan, B. Melakukan verifikasi arsip sebelum publikasi, C. Mengidentifikasi arsip asli dengan teknologi modern, D. Menyediakan informasi yang valid dan otentik, E. Memastikan keabsahan arsip untuk kebutuhan penelitian. Yang dimaksud dengan autentikasi arsip adalah menjamin keaslian arsip yang disimpan. Autentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa arsip tersebut adalah asli dan tidak mengalami pemalsuan atau perubahan yang tidak sah. 10. Salah satu fungsi sistem informasi kearsipan nasional dalam pengelolaan arsip adalah A. Menyajikan arsip untuk keperluan publikasi dan penelitian, B. Mengelola arsip secara digital untuk memudahkan akses, C. Menyediakan platform berbasis teknologi untuk arsip, D. Mengintegrasikan arsip dari berbagai lembaga pemerintah, E. Menyimpan arsip secara sistematis dan terorganisir. Salah satu fungsi sistem informasi kearsipan nasional dalam pengelolaan arsip adalah mengintegrasikan arsip dari berbagai lembaga pemerintah. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa arsip dari berbagai sumber dapat diakses secara terkoordinasi dan terintegrasi. 11. Penyusutan arsip inaktif dilakukan karena arsip tersebut sudah tidak dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Setelah dilakukan penyusutan, arsip yang masih memiliki nilai sejarah biasanya akan A. Diserahkan ke Lembaga Kearsipan Nasional, B. Disimpan sebagai arsip statis, C. Dijaga dengan sistem keamanan yang memadai, D. Dijadikan referensi untuk kajian sejarah, E. Disimpan dalam bentuk digital untuk preservasi.
Setelah dilakukan penyusutan, arsip yang masih memiliki nilai sejarah biasanya akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Nasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa arsip tersebut dilestarikan dan dikelola dengan baik untuk kepentingan sejarah dan penelitian di masa depan. 12. Preservasi arsip statis tidak hanya meliputi perawatan fisik, tetapi juga pelestarian kontennya. Salah satu metode pelestarian yang dapat digunakan adalah A. Mendigitalisasi arsip untuk keperluan pelestarian, B. Menyimpan arsip di ruang yang terlindungi dari kerusakan, C. Melakukan restorasi fisik pada arsip yang rusak, D. Menggunakan teknologi modern untuk menyimpan arsip, E. Menyediakan salinan arsip untuk keperluan akademis. Salah satu metode pelestarian yang dapat digunakan dalam preservasi arsip statis adalah mendigitalisasi arsip untuk keperluan pelestarian. Mendigitalisasi arsip membantu melindungi konten asli dan memudahkan akses tanpa mengurangi keaslian informasi yang terkandung di dalamnya. 13. Arsiparis ditugaskan untuk memastikan publikasi arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Publikasi arsip melalui SIKN harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Keterbukaan informasi sesuai undang-undang, B. Keamanan informasi yang bersifat rahasia, C. Perlindungan data pribadi dan privasi, D. Penyediaan akses publik yang aman dan mudah, E. Penggunaan arsip untuk keperluan internasional. Publikasi arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali penggunaan arsip untuk keperluan internasional. Prinsip-prinsip yang lainnya lebih terkait langsung dengan aspek hukum dan etika pengelolaan informasi publik. 14. Pengelolaan arsip statis membutuhkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga kearsipan nasional. Salah satu tujuan dari pengelolaan arsip statis adalah A. Menyediakan arsip untuk keperluan sejarah dan pendidikan, B. Menjaga arsip agar tetap utuh dan terawat, C. Melindungi arsip dari kerusakan fisik dan digital, D. Menyimpan arsip untuk penelitian jangka panjang, E. Meningkatkan akses publik terhadap arsip penting. Salah satu tujuan dari pengelolaan arsip statis adalah menyediakan arsip untuk keperluan sejarah dan pendidikan. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa arsip yang memiliki nilai historis dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian. 15. Manakah dari kegiatan berikut yang termasuk dalam kegiatan penyusutan arsip dinamis? A. Pemindahan arsip inaktif ke depo arsip, B. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, C. Penyusunan jadwal retensi arsip yang efektif, D. Pemberian kode arsip sesuai klasifikasi, E. Penyimpanan arsip inaktif di ruang yang aman. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penyusutan arsip dinamis adalah pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna. Penyusutan arsip dinamis melibatkan penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi, sesuai dengan kebijakan retensi arsip. 16. Kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan arsip dinamis adalah A. Menyimpan arsip dengan metode yang aman, B. Mengelola arsip untuk memudahkan akses, C. Melakukan restorasi fisik pada arsip yang rusak, D. Menyusun pedoman pengelolaan arsip dinamis, E. Menyediakan akses digital untuk arsip aktif. Kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan arsip dinamis adalah mengelola arsip untuk memudahkan akses. Pemeliharaan arsip dinamis bertujuan untuk memastikan arsip aktif dapat diakses dan dikelola dengan efisien dalam kegiatan operasional sehari-hari. 17. Apa peran utama arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis? A. Mengatur penggunaan arsip secara efisien, B. Menyusun kebijakan penyimpanan arsip, C. Memastikan pemeliharaan arsip dengan baik, D. Melakukan audit arsip secara berkala, E. Memindahkan arsip inaktif ke ruang penyimpanan khusus.
Peran utama arsiparis dalam pengelolaan arsip dinamis adalah memastikan pemeliharaan arsip dengan baik. Arsiparis bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan integritas arsip aktif, sehingga dapat diakses dan dikelola dengan efisien. 18. Kapan sebaiknya arsip aktif dipindahkan ke kategori arsip inaktif? A. Setelah dokumen diarsipkan secara digital. B. Setelah masa aktifnya berakhir sesuai retensi. C. Setelah evaluasi nilai guna arsip dilakukan. D. Saat arsip sudah tidak dibutuhkan secara operasional. E. Setelah tidak digunakan dalam periode tertentu. Arsip aktif sebaiknya dipindahkan ke kategori arsip inaktif, setelah tidak digunakan dalam periode tertentu. Setelah arsip tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, itu bisa dipindahkan ke arsip inaktif untuk mengoptimalkan ruang penyimpanan dan pengelolaan arsip. 19. Publikasi arsip melalui SIGN harus mengikuti prinsip keterbukaan informasi. Arsip yang tidak boleh dipublikasikan adalah A. Arsip yang relevan untuk kepentingan publik. B. Arsip yang memiliki nilai sejarah tinggi. C. Arsip yang berkaitan dengan kebijakan penting. D. Arsip yang masih dalam proses pengelolaan. E. Arsip yang mengandung informasi rahasia negara. Arsip yang tidak boleh dipublikasikan adalah arsip yang mengandung informasi rahasia negara. Informasi yang bersifat rahasia harus dilindungi dan tidak boleh diakses oleh publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 20. Pengawasan kearsipan bertujuan untuk A. Menjaga arsip agar tetap terkelola dengan baik. B. Meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. C. Mencegah penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berwenang. D. Melakukan evaluasi terhadap sistem kearsipan. E. Memastikan arsip disimpan sesuai ketentuan. Pengawasan kearsipan bertujuan untuk menjaga arsip agar tetap terkelola dengan baik. Tujuan utama pengawasan kearsipan adalah memastikan bahwa semua proses pengelolaan arsip dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.